kabar adik-adik di rumah? Kiranya tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Kakak mau memanggil adik-adik dengan sebutan Bisisikis. Nanti kalian jawab dengan slogan kita ya. Sama-sama ya. Bisisikis, we grow, we shine, we are Bisisikis. Adik-adik luar biasa yang ada di rumah, semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik banget sama kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang baik. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Yuk sama-sama ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, aku memujimu. Sungguh dari awal. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, aku memuji.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sampai pada hari ini Engkau masih menjaga, Engkau masih menyertai anak BCC Kids Tuhan. Terus sertai mereka, terus lindungi mereka Tuhan. Hari ini mereka akan memuji menyembah Engkau Tuhan, akan beribadah kepadamu Tuhan. Terimalah setiap pujian mereka Tuhan, agar kiranya boleh membawa sukacita, membawa kebaikan Tuhan bagi mereka dan juga kemuliaan bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Anak BCC Kids yang di rumah katakan, amin. Puji Tuhan. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Ayo bangkit berdiri. Walaupun kalian beribadah dari rumah, Tuhan ada di mana-mana. Waktu kalian senang, waktu kalian sedih, Tuhan selalu ada buat kalian. Yuk mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Kudaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Yuk dayung yuk, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana Tuhan ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Bahkan di suka Tuhan Yesus ada loh. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo bersama-sama kita mendaki lagi ya. Amen. Yuk sama-sama lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Bahkan di suka Tuhan Yesus ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yes, puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada dan membuat hidup kita penuh dengan harapan. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Lagu kedua, Penuh Harapan. Yuk yang adik-adik yang di rumah tetap harus berdiri, jangan duduk. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus
percaya bahwa Tuhan yang menjamin dan menopang hidup kita Amin. semua. Kita percaya juga bahwa hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, yang selalu peduli bagi kita. Mari kita akan masuk terus memuji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi, karena sebentar biar firman Tuhan yang kita dengar boleh masuk ke dalam hati kita. pedulikan aku, Dia mengasihi, Yesus yang mengasihi aku, Yesus menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku.
Terima kasih Tuhan. Kau yang Tuhan selalu menjagai Yesus kami, yang mengasihi Kau yang selalu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang menjagai aku kami, Tuhan. di setiap saat. Saat ku berjalan, saat ku berlari, saat ku tidur, saat ku bermain, saat ku makan, saat dimanapun ku ada, Tuhan Yesus menjagaiku. Tuhan Yesus besertaku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, beserta dengan kami selama-lamanya dalam setiap musim hidup kami, di setiap keadaan kami. Waktu kami senang, waktu kami susah, waktu kami dalam keadaan apapun, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami, dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Tuhan mengajar kami hari ini. Kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, anak-anak BCC Kids dimanapun berada, hari ini Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak BCC Kids, di setiap rumah mereka di mana mereka berada saat ini. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ajar kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua adik-adik BCC Kids sama-sama kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, adik-adik BCC Kids yang luar biasa sekali. Nah, hari ini kita kembali bertemu. Setelah sekian lama ya kita nggak ketemu di ibadah BCC Kids. Sekalipun hari ini kita ketemunya, kita udah berapa lama ya nggak ketemu? Udah 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya adik-adik. Tapi dengan adanya kita libur, kita jadi kangen-kangenan satu sama lain. Ada kakak dengar ada banyak adik-adik yang aduh udah kangen nih sama BCC Kids, udah kangen sama kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah hari ini kita ketemu, tapi ketemunya tidak langsung. Hanya lewat media sosial, hanya lewat Facebook, dan nanti akan juga ibadah hari ini akan di-share oleh Kakak Fani di YouTube GPKDI Rumah Kasih. Nah, adik-adik bisa nonton di YouTube, bisa diulang kembali ibadah hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali berpetualangan bersama dengan Superbook. Nah nih lihat nih bajunya, kakak pakai baju Superbook untuk mengobati kangennya adik-adik di rumah. Karena mungkin udah lama nggak berpetualangan dengan Superbook. Nah hari ini kita akan kembali berpetualangan dengan Superbook. Nah ada petualangan apa hari ini yang akan dibawakan oleh Superbook hari ini buat kita semua? Nah kita kembali akan berpetualangan dengan satu orang tokoh di Alkitab yang pastinya adik-adik sudah pernah mendengar tokoh ini. Nah, kita juga pernah ikuti petualangan bersama dengan tokoh ini, tapi dengan tema cerita yang berbeda. Ada yang ingat tentang satu tokoh yang namanya Daniel? Ada yang ingat sebelumnya petualangannya temanya apa? Auman apa? Singa, auman singa. Nah itu, jadi Daniel di gua singa. Nah hari ini kita akan berpetualangan kembali bersama dengan Daniel, tapi dengan cerita, tema cerita yang berbeda. Nah tema ceritanya adalah tentang mimpi Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Adik-adik pernah mimpi?
Ada yang tiap malam mimpi, mimpi terus, karena tidur terus. Karena hari-hari ini karena keseringan di rumah, jadi mimpi terus ya adik-adik. Karena kita disuruh tinggal di rumah terus, jadi mimpi terus. Nah, pasti adik-adik selalu bermimpi. Bahkan Cleo itu, dia sering mimpi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Yang pernah bermimpi, angkat tangan. Wih, banyak banget yang angkat tangan. Wih, Hansen angkat tangan, Hansen. Halo Hansen, halo Diva, halo semua pokoknya yang dari kelas Yusuf, kelas Daniel mungkin ada yang nonton juga, kelas Daud, kelas Abraham, semua nonton. Nah, kakak ada satu kotak di sini. Nah, sengaja kakak nggak bungkus karena ada pengertiannya sendiri. Jadi di sini ada adik-adik bisa lihat gambarnya, ini ada gambar, ada antenanya. Nah, kotak ini kakak kasih nama kotak rahasia. Jadi sekalipun gambarnya begini, tapi nanti di dalamnya bentuk nggak seperti ini, nggak ada antenanya. Kalau ini hitam ada antenanya, tapi kalau di dalam nggak ada antenanya. Nah, namanya juga kotak rahasia. Ya, jadi jangan lupa dikasih tahu nanti. Makanya nonton terus petualangan Superbook Mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, nanti sebentar kita akan tahu isinya di dalam apa. Nah, adik-adik pernah nggak dapat satu kabar gembira sekali. Terus pernah, anak kata Cleo pernah. Pas sampai di rumah, adik-adik ngomong, aku punya kabar gembira. Terus orang rumah bilang, apa kabarnya? Kasih tahu nggak ya? Ntar dulu deh. Coba kalian tebak kabar gembira apa yang aku bawa. Nah, ayolah, pasti semua orang rumah pasti bingung. Kabar apaan? Bapaknya Jenis. Bawa sampai di rumah, pulang dari sekolah sampai di rumah. Shalom. Kasih tahu Eyang, kasih tahu Om Iyo, kasih tahu semua seisi rumah. Malah panggil Jenis, panggil Eci, panggil semua teman-teman. Aku punya kabar gembira. Tapi kalian boleh tebak nggak kabar gembiranya apa? Dia nggak mau ngasih tahu, tapi disuruh orang nebak. Nah, adik-adik, Nebukadnezar dia juga kayak begitu. Dia punya mimpi, tapi dia nggak bisa jelasin mimpinya itu kayak gimana, mimpi apa, dan arti mimpinya itu apa. Jadi dia mimpi tapi dia nggak tahu mimpi apa. Terus dia juga nggak, jadi dia bingung. Dia mimpi tadi malam mimpi tapi nggak tahu mimpi apa. Tolong dia cari orang supaya bisa ceritain mimpi dia. Padahal yang mimpi dia ya. Masa yang ngasih tahu, minta orang ngasih tahu mimpinya. Kan kayak gitu. Kan gimana ya? Kan raja yang mimpi kok kita disuruh kasih tahu. Jadi raja bilang, "Hei, pokoknya kumpul semua dukun-dukun, paranormal, semua ahli jampi, semua orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, kumpulin semua." Untuk apa? Untuk raja suruh mereka, kalian pokoknya harus tebak, kasih tahu, ceritain saya mimpi apa tadi malam, dan sekalian dengan arti mimpinya. Ayo loh. Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian akan dibunuh. Kalian akan dihukum. Waduh, Daniel pas dengar itu adik-adik, Daniel pun, wah kita juga bisa dibunuh nih. Kenapa? Karena Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga termasuk orang-orang yang pinter. Sama juga adik-adik di rumah, dan ada 3.000 adik-adik yang ada di pinter sekali. Nah, adik-adik bisa bayangin, semua dikumpulin, orang-orang hebat dikumpulin. Terus raja bilang, saya mimpi, tapi saya nggak tahu mimpinya kayak gimana. Saya minta kalian semua, tolong cari tahu mimpi saya itu mimpi apa, dan sekalian dengan artinya. Kalau kalian tidak bisa menemukan saya mimpi apa dan artinya, kalian akan dihukum. Kalian akan dihukum mati. Waduh. Terus mereka bilang, raja, aduh,
kasih tahu dong raja mimpi apa, nanti kami kasih tahu arti mimpi itu apa. Raja bilang, enggak bisa, pokoknya kalian ceritain saya mimpi apa. Nah, mereka cari cara gimana supaya mereka ulur-ulur waktu supaya mereka bisa mungkin berdoa sebentar, atau kalau yang baca-baca dulu, dia baca-baca dulu, cari tahu kira-kira minta tolong, umpamanya kalau dia dukun ya, minta Om Jin, kan dulu ada film Jin tuh. Adik-adik mungkin pernah nonton. Minta tolong Om Jin kasih tahu mimpinya apa. Tapi raja bilang nggak bisa. Pokoknya kalian yang harus kasih tahu saya mimpi apa. Ayo, jadi Daniel dan teman-temannya, mereka semua pada saat itu ada dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bisa menemukan raja mimpi apa dan artinya apa, mereka bisa dikek sama raja. Ayo loh, artinya mereka dalam keadaan bahaya adik-adik. Sama dengan kita sekarang. Kita semua di seluruh dunia nih, orang-orang semua pada ketakutan. Apakah ada adik-adik di rumah yang juga takut sama Tante Corona? Tante Corona ini lagi menyebar kemana-mana mencari mangsa. Nah, bisa juga berarti ya terserah adik-adik lah mau panggil dia Tante Corona ke Om Corona atau apa aja deh, terserah. Nah, sekarang banyak yang ketakutan. Nah, Daniel dan teman-teman pada waktu itu juga ketakutan. Ayo loh, gimana? Siapa yang mereka bilang gini, Raja, dewa dimanapun, dewa siapa nih? Orang siapa yang paling hebat, yang paling pintar, nggak bisa memberitahu tentang raja mimpi apa? Siapa ya? Orang yang udah sekolah setinggi apapun, kami nih, mereka bilang kami udah jadi dukun, umpamanya puluhan tahun jadi dukun, udah puluhan tahun jadi orang pinter sekalipun nggak sekolah, tapi kami nggak bisa memberitahu kecuali kalau raja cerita, nih saya mimpi begini-begini. Tapi kalau raja nggak, siapa yang bisa mengartikannya? Nah, kita punya super kebenaran hari ini. Super kebenaran kita, nah kakak ambil kebenaran. Ya, super kebenaran kita. Bisa baca nggak? Yang di rumah, yang di sini bisa baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Allah akan menyingkapkan dan memberitahukan sesuatu hal kepada saya jika saya meminta kepadanya. Jadi terjawab sudah tadi, seperti orang-orang tadi, mereka sudah berdoa sama dewanya, tapi mereka tidak menemukan raja mimpi apa. Tapi di sini super kebenaran kita bilang Allah Tuhan akan menyingkapkan dan memberitahukan sesuatu hal kepada kita semua, termasuk adik-adik di rumah dan adik-adik yang ada di sini. Jika kita meminta, kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita bisa minta tolong Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nah, itu super kebenaran hari ini. Kita juga punya super ayat. Oke, super ayat kayak sulap ya. Nah, ini super ayat kita hari ini ada di, nih kakak kasih dekat ya, bisa lihat nggak? Bisa nggak? Bisa kali. Nih, super kebenaran, super ayat kitab Yeremia 33, gampang. Ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, kakak mau kasih pertanyaan, coba baik super ayat ini. Ada berapa kata dan? Bisa ditebak? Kakak kasih tanda. Nah, teman-teman yang ada di studio menjawabnya ada 2. Kalau teman-teman yang ada di rumah, kata dannya ada berapa? Ada 2. Pintar sekali Josu.
Josu, hebat kamu Josu. Angga juga hebat. Kakak yakin Angga nonton. Nah, oke, kata dan ada 2. Nah, sekarang ada 3 juga kata yang sama, kata sederhana yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi maknanya sama. Cuma kata-katanya, kalimatnya berbeda, katanya berbeda, cuma artinya sama. Bisa temukan di sini? Ayo kakak kasih dekat nih. Kakak sudah kasih tanda loh. Ada 3 kata yang maknanya sama, tapi penyebutannya berbeda. Nah, ada yang kakak. Oke, bisa. Pinter sekali nih, Sam. Sama adiknya pintar sekali. Ini ternyata Samuel, bukan papanya Jevaro ya, Samuel. Samuel dan Sender. Oke, ada kata engkau, kepadamu, dan kau. Jadi itu 3 pengertian kata yang sama tapi dalam penyebutan yang berbeda. Artinya gini adik-adik. Artinya Tuhan bilang gini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Engkau itu bisa berarti Samuel, bisa berarti Chelsea, bisa berarti Sender, bisa berarti Josu, Natasha, Yemima, Jenis, siapapun. Jadi kata engkau itu bisa diganti nama sendiri. Artinya kalau Jenis berdoa, Cleo berdoa, Jevaro berdoa, dan semua adik-adik di rumah berdoa di sini, maka Tuhan akan memberitahukan kepada adik-adik hal-hal yang besar. Nah, ada nggak hal-hal yang adik-adik nggak ngerti? Kayak umpamanya sekarang tentang corona. Aduh, aku nggak ngerti kok bisa ada corona ya. Kayak Cleo bilang gini sama kakak, ayah, kalau coronanya nggak berhenti, terus Tuhan Yesus datang, artinya aku nggak ngerasain dewasa. Nanti ngerasain dewasanya udah di sorga dong ayah. Nanti nggak menikah di sini, menikahnya di sorga. Nah itu Cleo. Artinya Cleo tuh belum, dia nggak ngerti. Kayak gini. Nah mungkin adik-adik di rumah juga nggak ngerti. Aduh kenapa ya? Aku lagi asik-asik main, tapi tiba-tiba sekarang, kalau dulu aku bisa main jauh-jauh. Dulu bisa ke gereja sama teman-teman di BCC Kids, bisa ibadah, nyanyi-nyanyi, bisa ikutin petualangan Superbook, seru sekali. Tapi sekarang nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke sekolah. Sekarang semua harus belajar di rumah. Mana di rumahnya gurunya mama sama papa galak benar. Yang tadinya aku udah nggak ngerti, tapi karena mama galak aku jadi berubah, tiba-tiba nggak ngerti. Tadinya udah tahu nih, tapi karena mama ngajarinnya pakai centong, waduh tiba-tiba hilang. Nggak ngerti. Mama sih tadi udah ketemu tuh artinya apa, mama sih pakai bawa centong, jadi tiba-tiba hilang deh. Nah sekarang jadi nggak bisa sekolah. Adik-adik mungkin udah kepingin ke sekolah, pakai tas sekolah, bangun pagi-pagi, pakai mandi, pakai seragam, sarapan, berangkat ke sekolah. Tapi sekarang belum bisa. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa ya? Kok bisa begini? Kita semua nggak bisa ke mall, nggak bisa main ke mall, nggak bisa ke Tang City, nggak bisa ke Eon, nggak bisa ke, pokoknya mall yang paling bagus nggak bisa. Sekarang semua harus diam di rumah. Mungkin adik-adik, aduh bete, kenapa kok gini ya Tuhan? Nggak ngertian. Tapi sekarang, nah seperti super ayat tadi bilang bahwa berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Nah kalau adik-adik berseru artinya berdoa sama Tuhan. Tuhan akan kasih tahu. Kalau adik-adik nggak tahu, Tuhan akan kasih tahu. Nah, sama kayak kakak punya kotak tadi nih, ambil lagi kotaknya.
kotak ini, yang tahu isi kotak ini siapa? Kakak, karena kakak yang isi. Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu. Nah, gimana adik-adik bisa tahu isi kotak ini? Kalau siapa yang kasih tahu? Kakak yang kasih tahu. Kalau kakak kasih tahu, baru. Nah, tapi adik-adik harus minta dulu. Kak, kasih tahu dong. Oke, nanti kakak kasih tahu sebentar ya. Nah, itu. Jadi Tuhan akan kasih tahu semua hal-hal yang bikin adik-adik bingung, bikin adik-adik nggak tahu apa artinya. Kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, kalau adik-adik punya hubungan dengan Tuhan, pas di rumah berdoa sama papa mama, terus baca Alkitab, Tuhan Yesus akan kasih tahu. Tuhan kasih tahu dong, kenapa kok bisa ada corona, nanti Tuhan kasih tahu. Terus adik-adik nggak tahu, Tuhan talenta aku apa ya, aku nggak tahu. Nah, orang-orang pintar pada waktu Raja Nebukadnezar minta tolong itu, mereka artikan mimpi, mereka nggak tahu. Raja pun nggak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, siapa yang bisa memberitahu kepada raja? Nah, Daniel dan teman-temannya. Caranya gimana? Daniel minta kepada raja, Raja, kasih aku waktu, aku akan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan kasih tahu. Hanya Tuhan yang bisa kasih tahu raja mimpi apa. Raja bilang, oke. Nah, malamnya Daniel tidur, Daniel mimpi. Daniel dapat penglihatan itu yang Tuhan kasih tahu. Ini raja, mimpi raja. Itu. Besoknya Daniel ketemu dengan raja. Raja, nih raja mimpinya begini, ada patung tinggi gede, patung emas di depan raja. Wah, Daniel kasih tahu semua. Raja kaget. Wah, hebat banget kamu bisa. Kamu dapat dari mana? Siapa yang kasih tahu? Siapa dulu dong? Tuhan Yesus. Iya. Jadi Tuhan Yesus yang kasih tahu saya, baru saya kasih tahu Tuhan Raja. Makanya Diva kalau mau tahu, Diva berdoa dulu, Gopas. Berdoa dulu, nanti Tuhan Yesus kasih tahu Gopas sama Diva dan semua teman-teman, adik-adik yang ada di rumah. Nah, Tuhan hebat nggak? Hebat dong. Oke, jadi intinya kalau adik-adik punya hubungan dengan Tuhan Yesus, jadi hal sesulit apapun, kalau adik-adik punya hubungan dengan Tuhan Yesus pasti akan tolong adik-adik. Nah, karena kakak sudah janji, kakak akan kasih tahu di akhir cerita apa isi dari kotak itu. Nah, kotak rahasia. Kita ambil kotak rahasianya. Nah, sama seperti tadi di cerita, yang kasih mimpi ke raja itu siapa? Tuhan yang kasih mimpi. Tapi Tuhan nggak kasih tahu dia arti mimpi itu apa. Pada saat itu kenapa? Karena mereka semua tidak menyembah Tuhan, mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, karena itu mimpi dari Tuhan, sebab itu hanya Tuhan yang bisa kasih tahu. Nah, kakak kasih tahu ini kotaknya kotak apa? Sengaja kakak nggak bungkus karena ada artinya. Kotak ini adalah kotak salah satu alat untuk pemancar internet, wifi. Kalau adik-adik punya wifi di rumah, ini pemancarnya. Nah, jadi ini cuma pemancar. Nah, pemancar ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada kabel yang masuk dicolok ke pemancar ini. Jadi harus ada dari sumbernya dicolok ke alat ini, baru alat ini bisa memancarkan. Baru adik-adik bisa dapat internetnya. Kalau alat ini tidak dicolok, artinya dia tidak punya hubungan dengan sumbernya, dia tidak akan bisa memancarkan internet. Adik-adik nggak bisa main game, ayo lo, nggak bisa nonton YouTube. Kalau datanya kotanya udah habis, udah dimatiin sama papa mama, nggak bisa nonton YouTube lo, kasihan deh lo. Nah, apalagi kalau kabelnya dicabut, terus kabelnya diumpetin sama mama, mamanya pergi, udah kelar dah hidupmu. Nggak bisa main game. Nah,
Jadi mesti artinya mesti punya hubungan. Gimana caranya berhubungan dengan Tuhan Yesus? Gimana? Ayo. Berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah. Dan ingat, melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi kita akan buka apa kira-kira isi kotaknya. Eng, ada yang bisa tebak? Ayo lo, isinya apa? Cleo, aduh, Cleo jangan kasih tahu dulu. Isinya apa? Isinya adalah, kalau ini bisa menyambungkan internet supaya kita bisa lihat tentang apa aja. Di internet, di YouTube kita bisa lihat, tonton video apa aja. Di Facebook kita bisa lihat tentang siapa saja yang update status. Ayo, siapa yang suka update status? Nah, kalau isinya ini, kita bisa lihat siapa diri kita, apa yang kita punya, siapa Tuhan kita. Kita bisa lihat bahwa masa depan kita ada di dalam surga. Apakah itu? Ya, adalah Alkitab. Nah, dari sini kita bisa tahu siapa kita. Kita adalah anak Tuhan, dan di dalam kita ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita selama lamanya. Dan Tuhan Yesus yang akan seperti lagu tadi menjaga kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Lewat Alkitab juga kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan lewat Alkitab juga kita tahu bahwa kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Di kitab Amsal Tuhan bilang ada segala macam sumber hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Terus kalau kita setelah kita meninggal, kita kemana? Kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Nah, kotak rahasia sudah terungkap. Artinya petualangan kita juga akan segera berakhir. Aduh, sedih banget ya. Tapi jangan sedih. Kita masih akan berjumpa kembali di minggu depan dengan petualangan yang sama tentang Daniel, juga dibawakan oleh kakak yang berbeda. Nah, sama juga waktu di gereja kali ikutin BCC Kids petualangannya dari 3 minggu ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nonton terus ceritanya yang sama tapi dibagikan sama dengan kalau mama masak kangkung. Hari ini kangkungnya dicah, besok direbus, besoknya digoreng. Besoknya lagi diapain. Nah, beda-beda. Nah, minggu depan kakaknya lebih hebat lagi akan cerita kepada adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita semua akan berdoa. Nah, kita akan tanya Tuhan Yesus, rahasia ya aku nggak tahu. Pokoknya apa yang adik-adik di rumah rasa adik-adik nggak tahu, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan. Adik-adik mau tanya apa aja sama Tuhan. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus akan jawab semua pertanyaan adik-adik. Jadi kalau mau tunggu Tuhan Yesus jawab, jadi kemana? Jangan pergi dulu, jangan kemana-mana, tetap di tempat dulu. Kita mau berdoa. Adik-adik di rumah berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Yesus juga mencintaiku.
hadapan-Mu. Engkau menjawabku Tuhan, seperti Engkau menjawab Daniel. Seperti Engkau memberitahu Daniel, Engkau pun akan memberitahu aku Tuhan. Banyak hal yang aku tidak mengerti. Aku percaya Tuhan Yesus yang sanggup menjawab semua pertanyaan dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga membuat aku mengerti. Karena Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Haleluya. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus ada di kiriku, di kananku, di atas, di bawah. Tuhan ada dimanapun aku berada. Saat ini aku di rumah, aku harus ibadah di rumah, aku harus sekolah, belajar di rumah, semua dikerjakan di rumah. Dimanapun aku ada, satu hal yang aku tahu, Tuhan Yesus ada bersama denganku dimanapun aku ada. Sebab itu aku percaya juga bahwa Tuhan Yesus akan menjawab semua doaku. Tuhan Yesus akan menjawab semua pertanyaanku. Hari ini aku berdoa, Tuhan Yesus pimpin aku, ajar aku, sertai aku Tuhan Yesus, supaya aku seperti Daniel yang dipakai oleh Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang orang di luar sana tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan bisa memakai aku untuk melakukannya bagi Tuhan, untuk Tuhan, supaya lewat hidup kami anak-anak BCC Kids nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun adik-adik BCC Kids berada hari ini, kami berdoa Allah Bapa di sorga memberkati adik-adik semua, menyertai adik-adik semua, memulihkan adik-adik yang sakit, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang susah, Tuhan Yesus yang menghibur mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik yang sedih karena orang tuanya mungkin berhenti dari pekerjaan, mungkin keuangannya berkurang, tapi adik-adik percaya ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar, kami akan melakukannya karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami, ada di dalam kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
ada. Wah, seru banget tadi firman Tuhannya ya Kak. Iya, Adik-adik yang seru di rumah banget. pasti seneng kan dengan dengar firman Tuhannya? Amin. Jangan lupa dipraktekin ya adik-adik. Suka berdoa dan mencari jawaban dari Tuhan. Nanti kita ketemu lagi Di minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik, komen di Facebook ataupun nanti di YouTube yang akan di-share supaya kakak-kakaknya lebih semangat lagi dan kita bisa tahu kalau adik-adik udah nonton. Jadi kita bisa absen nih. Oh, ini namanya misalkan Cleo udah komen. Wah, Cleo berarti udah nonton nih ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu kebangsaan dari kelas Dani. Selamat sore. Selamat Karena sore. sekarang sudah sore hari, jadi kita bilang selamat sore ya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara. Yang di sini kami boleh salam-salaman tiap lewat hormat aja ya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Selamat sore adik-adik, kelas Dani, kelas Yusuf, Daud dan Abraham. Sampai jumpa minggu depan.